Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fatih Hidayat di channel Project Ringan guys. Nah, di sini aku akan bahas seputar dioda pada belakang box junction panel surya. Jadi kan kalau kita punya panel surya, di belakangnya itu pasti nih ya ada dioda yang terpasang. Dan sebenarnya apa sih fungsinya dioda itu untuk panel surya? Nah, fungsi utama untuk panel surya dalam penggunaan dioda yaitu sebagai bypass, guys. Nah, bypass itu apa? Kayak jalan pintas arus. Jadi kalau kita melihat nih kayak suatu perkotaan, itu pasti ada setidaknya lah ada jalan bypassnya ya, walaupun nggak semua kota. Nah, jalan bypass ini berfungsi untuk apabila jalan di tengah kota itu padat, maka untuk jalur lintas kotanya itu bisa pakai jalur bypass. Nah, itu jalur ini kalau diterapkan di panel surya itu juga sama, yaitu yang digunakan adalah dioda. Nah, bypass ini hanya bekerja ketika panel surya dalam kondisi seri. Sebenarnya panel surya yang seri itu tidak harus 2 lembar, tidak harus 3 lembar dan lain-lain. Sebenarnya panel surya 50 WP pun di dalamnya juga sudah seri. Maka terkadang dari panel surya 50 WP terdapat 2 buah dioda. Nah, sebagai gambaran guys, jadi di dalam panel surya yang 1 lembar 50 WP itu terdapat 25 WP 2 kali yang sudah diseri dan dirakit sedemikian rupa dan dibentuk dalam satu case aja. Sehingga kalau misalnya di rakit istilahnya lebih simple dari pabrikannya, karena menyediakan 50 WP itu juga terdiri dari seri 25 WP 2 kali. Nah, misalnya kayak gitu guys. Nah, kemudian yang kedua, ini berfungsi dioda itu berfungsi sebagai pengaman. Jadi kayak kalau ada feedback dari aki ketika malam hari. Nah, misalnya kita tidak menggunakan SCC pada semestinya, ada yang pakai step down. Nah, kalau ada feedback ke atas, itu karena sudah ada diodanya, artinya tidak ada arus yang mengalir ke bagian permukaan panel suryanya, tapi hanya bersinggungan dengan dioda dan tidak akan terjadi apa-apa. Itu sangat aman. Dan untuk selanjutnya guys, dioda ini sebaiknya satuannya itu di atas satuan ampere panel surya. Misal panel surya tanpa dioda itu sebesar 5 ampere, maka ampere dioda itu harus di atasnya. Artinya ampere dioda harus bisa menahan ampere dari panel surya. Contohnya kalau ampernya dioda itu lebih kecil dari ampere panel surya, maka dengan cepat ketika dilalui arus dari panel surya, dia akan mudah terbakar. Nah, nanti beresiko terjadi kerusakan pada panel surya kita, atau yang paling kasus minimalnya kalau sudah terbakar itu voltase panel surya akan drop. Sekarang kita akan lihat ke bagian panel suryanya guys. Jadi seperti ini guys. Nah, ini ada panel suryanya ya. Yang aku pakai itu 50 WP ya guys ya. Nah, di sini ini ada 2 dioda. Dan sini bagian positif output, sini bagian negatif output. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau
dioda yang ada gelangnya mengarah ke positif, dan ini pada bagian tengahnya ini terhubung ke yang ada gelangnya dioda belakangnya. Dan sekarang yang sini terhubung pada dioda yang berwarna hitam. Nah, kalau kita ukur bagian sini sama sini itu sekitar 20-an volt ya guys. Nah, kalau kita ngukurnya dari sini ke sini, sini taruh prop positif, sini taruh prop negatif. Kebalik, sini taruh prop negatif, sini taruh prop positif pada multimeter diukur, itu separuhnya sekitar 10-an volt ya guys. Nah, di sini pun juga, sini taruh prop negatif, sini positif, itu separuhnya. Harusnya seperti itu. Ini aku belum nyoba ya guys ya. Sekarang aku pengen nyoba langsung aja kayak gimana. Nah, ini panel suryanya sudah aku sendekin guys. Disendekkan, disandarkan. Nah, aku udah siapkan multi juga di sini. Itu kita taruh skalanya di angka 50 volt ya guys. Nah, kayak gini. Ini profnya yang negatif kita colokin, tempelin aja gini. Wah, susah nih sambil megang kamera, nggak bisa. Sabar ya guys. Langsung dua aja. Seperti yang tadi ya guys ya, negatif sama positif. Nah, harusnya 10-an volt ya guys, bener kan? Nah, 10 volt. Terus kita pindah profnya ke sini. Tek. Sama juga 10 volt. Diulangi lagi, sekali lagi biar mantap. Sini. Sama 10-an volt. Pindah lagi. Sama 10-an volt. Kalau aku lepas 0. Nah, sekarang kalau dari sini sampai sini. Nah, itu terbaca 20-an volt ya guys. Udah jelas ya. Sekarang kita akan proses ke tahap berikutnya, penjelasannya. Panel suryanya sudah aku bawa masuk lagi guys ya. Nah, aku itu mau menjelaskan kayak gini guys. Nah, panel surya ini 20 volt itu kan biasanya dipakai buat ngecas aki 12 volt ya. Nah, kalau kalian dengan panel surya 50 WP kayak gini mau mengambil daya kecil, ini di luar penjelasan dioda dulu ya guys. Aku ada tambahan. Nah, untuk menggunakan misalnya kalian mau menggunakan baterai 6 volt atau seri 2S. Nah, itu kalian bisa mengambil jalur dari sini dan sini. Itu kan 10 volt, bisa untuk ngecas 2S ya. Bisa sekali. Nah, kemudian yang dari sini dan sini itu juga bisa di outputkan lagi. Jadi ada dua output kayak gitu, bisa buat ngecas juga. Nah, ini nanti bisa mempermudah kita daripada menggunakan step down. Itu cara simple tambahannya. Penggunaan pin ini dan ini itu bisa digunakan untuk cas baterai 5 volt atau 2S ya. Nah, kalau misalnya 6 volt itu tegangan casnya bisa pakai sekitar 7,5 volt bisa. Terus kalau yang 2S itu kan penuhnya 8,4 ya. Berarti dari sini sampai sini tidak usah diturunkan lagi, langsung ke 2S bisa, langsung masuk ke BMS 10 volt, langsung masuk ke BMS bisa untuk ngecas baterai 2S
bahkan tanpa SCC guys. Ini sangat praktis. Dan jalur yang sini nanti bisa dipakai lagi buat ngecas baterai yang lain. Bisa, karena di sini sebenarnya terdapat gambarannya gini guys, terdapat dua panel. Ini 50 WP ini gambarannya terdapat dua panel yang sudah di seri. Jadi panel surya 25 watt di sini. Ini juga 25 watt bagian sini sudah di seri. Tapi masing-masing 25 wattnya ini voltasenya cuman 10 volt dan sini 10 volt karena di seri jadi 20 volt. Nah, gambarannya seperti itu, guys. Sekarang aku akan coba jelaskan di bagian gambarnya ya, guys. Apa sih keuntungannya menggunakan dioda ini? Dan fungsinya itu penting banget nggak sih dioda ini? Jelas sangat penting ya, guys. Kalau ini rusak aja performa panel surya ini akan menurun. Nah, ini guys, sudah aku siapkan lembar kertasnya untuk kita berimajinasi tentang dioda. Jadi dioda ini kan ada gelangnya putih ya guys ya, di sini. Nah, itu tandanya yang di garis ini. Oke guys. Nah, di sini kita itu memasang dioda. Ini jadi anggaplah dioda yang di dalam sini itu aku keluarkan guys. Jadi aku kasih kabel, tidak dipasang di dalam sini lagi, tapi dikasih kabel keluar gini, biar bayanginnya lebih mudah. Misal ini ada PV yang rata-rata 20 volt ya guys ya, itu untuk cas aki 12 volt. Karena ada dua maka di seri sehingga masuk ke SCC dan sistemnya 24 volt, akinya juga 24 volt buat ngecas dua aki yang sudah di seri. Nah, sekarang perhatikan seperti ini guys. Fungsi dioda ini yang paling utama di sini yaitu untuk bypass. Bypass di sini fungsinya, cara kerjanya atau siklusnya kayak gimana? Siklus arus yang mengalir gitu. Nah, misal nih kan ada dua PV yang di seri dan diodanya sudah aku tarik keluar. Nah, dari salah satu PV ini misalnya tertutup oleh awan gitu guys, atau tertutup oleh daun atau apa, misal tertutup kayak gini guys, maka arusnya itu bisa tetap mengalir tanpa melewati panel surya guys. Jadi melewati dioda ini guys ya, jadi tetap bisa mengalir melewati dioda ini, sehingga yang sini kena panas, yang sini tertutup awan, maka arus itu tidak terhambat oleh panel surya yang tertutup awan karena sudah ada diodanya. Nah, kalau misalnya ini aku buka kayak gini guys, dan misal ini nggak dikasih dioda, saat ini terkena sinar matahari panas pol gitu, maka yang terjadi arus ini lancar masuk ke baterai. Tapi syaratnya biarpun nggak dikasih dioda, ini harus terpapar sinar matahari secara penuh. Tapi kalau sudah agak mendung sedikit gitu tanpa dioda ini, dia akan drop. Apalagi sampai tertutup seperti ini, maka arus yang mengalir dari PV ini itu dia tidak akan bisa mengalir dengan lancar apabila tanpa dioda dan hanya mengandalkan jalur pada PV. Nah, itu yang menjadi poin utama pada dioda di box junction pada belakang panel surya. Seperti yang aku bilang tadi, di sini itu ada panel surya yang sudah dirakit 10 volt 25 WP. Dan di sini juga dan di seri makanya terdapat dua dioda dan
ada 3 pin ya. Itu sama seperti ini guys gambarannya. Tapi sayang aku di sini gambarnya nulisnya itu 24 volt. Anggaplah ini 12 volt, sistem 12 volt artinya 20 volt ya guys. Ini hanya gambaran kalau misalnya 24 volt dan pakai 2 dioda jadinya ya kayak gini. Nah, sekarang kita berasumsi ini adalah sistem 12 volt dan panel suryanya sekitar 20 volt. Ini perangkaiannya sama guys. Ada 2 dioda seperti ini. Nah, sebenarnya di dalam sel ini, kok sel sih, pin yang tengah itu sebenarnya kayak gini. Ini positif, ini negatif, ini positif, negatif, positif. Nah, ini sudah dijadikan satu, dikeluarkan jadi kayak gini. Jadi ini dijadikan satu, positifnya sini sama negatifnya sini sudah dijadikan satu. Ketemu di sini ya. Jadi pin yang ketiga. Jadinya kayak gini. Itu gambarannya, guys. Kalau dioda ini dihilangkan, nanti voltasenya akan drop. Nah, kasusnya sama kayak ini ya guys ya. Misal PV ini sedikit tertutup di bagian sini, maka PV ini yang sebelah sini dia tetap produksi lebih baik daripada yang sebelah sini. Jadi ada 2 ruas, ruas yang sini lebih baik daripada yang sini. Karena PV ini tuh bekerja lebih baik, sehingga kalau nggak dikasih dioda, maka arus yang mengalir, yang bersirkulasi gitu ya guys ya, itu tidak akan bisa melewati sini kalau tanpa dioda. Karena dia saat tidak terpapar sinar matahari alias ketutup, dia juga semacam hambatannya kayak meningkat gitu guys. Jadi menghambat yang ini juga. Kayak internal resistannya semakin tinggi. Nah, saat terkena sinar matahari, karena sini tertutup dan ada diodanya, maka arus yang mengalir sirkulasi itu dia bypass ke dioda, langsung muter lagi, ngecas. Nah, itu fungsi dioda yang paling utama pada box junction di belakang PLTS. Sampai di sini semoga kalian paham ya guys ya. Jadi gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys ya untuk dukung channel ini.